Selamat hari Sabtu. Ini udah lama kita nggak pakai tutor drum, sekarang nih kita tutor drum dulu. Lagi heboh tentang taper tantrum. Wah, taper tantrum di ekonomi global kita. Apa sih taper tantrum? Taper tantrum itu bahasa yang dipakai atau istilah di dalam pengelolaan kebijakan moneter di Amerika untuk Federal Reserve. Jadi Federal Reserve itu adalah bank sentralnya Amerika. Nah, kalau lawannya itu namanya biasanya kita sebut quantitative easing istilahnya, atau gini aja deh, kalau misalnya ada krisis, maka kalau quantitative easing dia akan bank sentral dalam hal ini akan menggelontorkan uang ke dalam perekonomian, gitulah logika sederhananya. Menggelontorkan uang agar liquid sehingga orang bisa konsumsi, kemudian bank-bank bisa minjemin uang ke lenders gitu ya, minjemin uang ke swasta, ke perusahaan gitu. Nah, lawannya ada yang namanya tapering, taper. Nah, dalam bahasa atletik biasanya tapering itu berkaitan kalau atlet itu ingin rehat sejenak dari olahraga atau dari latihan yang terlalu berat, sama kayak gitu tadi. Intinya sama. Jadi ketika orang taper, ketika ekonomi di taper, maka pemerintah nggak menggelontorkan uang dalam perekonomian, misalnya dalam mekanisme pasar membeli surat utang gitu, enggak. Sehingga apa yang terjadi? Kalau itu di Amerika, maka yang terjadi adalah penarikan uang besar-besaran dari sektor pasar uang kembali ke negara masing-masing di Amerika, khususnya Amerika ya. Ketakutannya seperti di Indonesia itu adalah karena Indonesia itu cukup rentan terhadap isu fluktuasi global. Maka yang terjadi adalah kemungkinan bisa terjadi kepanikan di pasar modal Indonesia karena begitu banyak uang yang akan keluar dari Indonesia. Ingat, uang itu uang asing gitu ya, hot money orang bilang. Nah, itu ketakutannya. Maka kemungkinan nanti dolar akan menguat, rupiah akan melemah jauh gitu ya. Itu ketakutan terbesarnya. Apakah itu akan terjadi? Kalau saya berpendapat itu lebih kepada bagaimana pemerintah Indonesia mengedukasi pasar. Jadi pasar harus diedukasi agar nggak panik. Pasar itu siapa? Pelaku pasar. Entah itu pasar modal, entah itu pasar dalam artian luas seperti perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan manufacturing, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pengusaha-pengusaha, semua harus diedukasi bahwa itu nggak akan terjadi misalnya gitu. Tentu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menghandle dari tapering yang dilakukan oleh Amerika. Nah, saya rasa dari awal-awal rezim yang dulu nih, pemerintahan dengan Menq-nya Sri Mulyani udah melakukan sebenarnya, misalnya dengan cadangan devisa berupa yuan gitu kan, kita sebenarnya sudah melakukan. Artinya tidak ada alasan untuk panik sebenarnya. Itu pasti akan terjadi setelah ada quantitative easing, pasti ada taper biasanya. Ada masa di mana pemerintah nggak gelontorin uang terus. Kenapa? Karena kalau pemerintah gelontorin uang itu sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang, sehingga nggak bisa. Maka harus diredam pelan-pelan. Jadi santai saja, kita lihat pergerakannya. Kalau saya ini berpendapat ya, dengan supply demand dari uang dolar secara global, indikasi saya 15.000 sih masih batas atas. Batas atas kira-kira ya, levelnya sekitar itu gitu aja. Tapi memang melemah. Oke, semoga berguna. Bukan bad news itu, tapi kita harus waspada. Terima kasih. Selamat weekend.